Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Emi Puspita Dewi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik. Pada video sebelumnya telah saya jelaskan apa perbedaan uji asumsi klasik dan uji asumsi dasar. Sehingga pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan lagi apa itu uji asumsi klasik karena telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Pengujian asumsi klasik itu terdiri dari 4 pengujian. Yang pertama itu uji normalitas residual, yang kedua uji multikoliniaritas, yang ketiga uji heterokedastisitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Nah, untuk pengertian dari keempat pengujian ini akan saya jelaskan satu-satu. Nah, di sini kan ada uji normalitas residual. Beda dengan uji normalitas pada uji asumsi klasik ya. Perbedaannya akan terlihat setelah saya melakukan pengujian melalui aplikasi SPSS. Oke, pengertiannya dulu untuk uji normalitas residual. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Residual adalah nilai selisih antara variabel Y dengan variabel Y yang diprediksikan. Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi secara normal atau mendekati normal, sehingga layak untuk diujikan secara statistik. Jadi pada pengujian uji normalitas data itu wajib datanya itu berdistribusi normal. Nah, ini kalau kita menggunakan aplikasi SPSS. Tapi seandainya nanti kita melakukan pengujian uji normalitas data, ternyata data yang kita miliki itu ternyata tidak normal, maka aplikasi yang kita gunakan bukan aplikasi SPSS, tapi kita akan menggunakan aplikasi Smart PLS. Jadi jangan khawatir ya, pas kita melakukan uji ternyata data yang kita miliki itu tidak normal. Jadi bukan berarti data kita gagal, hanya saja penggunaan aplikasinya yang akan berbeda. Oke, langsung saja kita praktek ya. Yang pertama tentunya kita buka aplikasinya SPSS. Oke, kita buka SPSS nya dulu. Sembari membuka SPSS, kita juga telah memiliki tabulasi data. Di tabulasi data ini kita memiliki variabel independen, yaitu yang pertama kecerdasan spiritual, yang kedua itu kecerdasan emosional, dan yang variabel dependennya kita memiliki motivasi. Jadi variabelnya adalah independennya motivasi. Nah, tabulasi data ini saya dapatkan punya mahasiswa saya atas nama Marco ya. Oke, di tabel di aplikasi SPSS nya telah terbuka tabelnya ya. Seperti biasa kita klik di variable view. Dengan nama yang pertama tadi kita punya spiritual question, kecerdasan spiritual. Yang kedua kita punya emotional question, kecerdasan emosional. Dan yang emotional question oke, mungkin kita ganti saja ya karena dia tidak mau. Jadi kita ganti ini X1, ini X2, dan Y. Jadi tadi X1 nya kita miliki adalah kecerdasan spiritual. Yang variabel independen yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Dan yang terakhir tadi kita punya variabel dependennya yaitu motivasi. Langsung saja kita buat desimalnya 0 semua, skala yang digunakan
saya buat langsung scale data view. Kita langsung ambil totalnya di tabulasi yang kita miliki. Oke, kita copy sampai ke sini nih, 121 responden yang dimilikinya ya. Seperti biasa kita pastekan dan kita ambil lagi ke variabel independen yang kedua, yaitu kecerdasan spiritual atau emotional quotient. Ini juga memiliki responden sebanyak 121. Sama, kita pindahkan juga. Dan yang terakhir kita ambil di variabel dependennya, yaitu motivasi. Sama juga, biasanya ini memiliki 121 responden. Jadi tidak ada perbedaan responden antara variabel independen dan variabel dependennya. Oke, sudah kita pindahkan semua. Tadi mungkin ada yang bertanya ya, ini banyak sekali data apa nih? Nah, ini namanya data successive interval. Jadi sebenarnya kita menggunakan data ini kan 5, 4, 3, 2, 1, namanya kita menggunakan skala ordinal. Sebenarnya untuk pengolahan data, sebelum kita melakukan pengujian pada uji asumsi klasik, kita harus membuat skala ini berubah menjadi skala interval. Nah, untuk membuat skala interval itu seperti ini datanya nanti. Nah, untuk membuatnya akan saya buat video selanjutnya, pengubahan data ordinal ke skala interval. Jadi dari skala ordinal diubah menjadi skala interval. Oke, langsung saja kita akan melakukan uji normalitas data yang residual. Yang pertama, kita akan mencari nilai residualnya dulu, yaitu kita buka analyze, kemudian regression, kemudian linear. Oke, kita pindahkan variabelnya sesuai dengan variabel masing-masing. Independennya yaitu Y, X1 dan X2 itu variabel independennya. Setelah terpindah semua, lalu kita klik save. Nah, di klik save ini kita pilih di residualnya, kita pilih centang yang unstandard disease, ya kan? Setelah tercentang, kemudian kita klik continue lalu oke. Oke, sudah kita dapatkan yang nilai residualnya. Nah, ini terlihat di residualnya kan. Kemudian kalau sudah muncul ini, langkah selanjutnya adalah kita tinggal uji normalitas data residual namanya. Nah, inilah terlihat kan perbedaan antara uji normalitas data di uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Kalau uji asumsi dasar kita langsung analyze dan melakukan pengujian normalitas. Tapi di sini di uji asumsi klasik kita harus menemukan nilai residualnya dulu, baru kita bisa melakukan pengujian uji normalitas data. Oke, ini langkah selanjutnya untuk melakukan uji normalitas residual. Yang pertama, tetap kita buka analyze seperti biasa, kemudian kita klik yang non parametric test. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu kita buka legacy dialog, dan seperti biasa kita ambil yang one sample Kolmogorov Smirnov. Sudah terbuka semua. Nah, bedanya di sini kita hanya memindahkan yang unstandardized disease, ya kan? Unstandarnya aja yang kita taruh di sini. Setelah itu kita pastikan di test distributionnya itu kita klik normal dan oke.
Oke, sudah dapat di sini nilai normalitas datanya. Terlihat nih, one sample Kolmogorov Smirnov test. Cara bacanya, oke, cara bacanya ya. Kita lihat di datanya. Kita buat di data yang telah kita ambil. Di uji normalitas data mempunyai kriteria ya. Kriteria yang dikatakan bahwa dia berdistribusi normal atau tidak, yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data residualnya berdistribusi normal. Dan kebalikan, jika kurang dari 0,05 maka data residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, terlihat nih cara bacanya, kita baca di bagian signifikannya 0,2. Ini terlihat 0,2, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa data yang kita miliki ini berdistribusi normal karena memang lebih dari 0,05. Nah, ini terlihat kan, pada kotak pun itu berbeda antara pengujian di uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Di video sebelumnya terlihat data untuk uji asumsi dasarnya. Uji normalitas datanya terlihat di variabel independen dan variabel dependen. Tapi berbeda kalau di uji asumsi klasik, dia langsung mencakup ketiga variabelnya, jadi menjadi satu seperti ini. Terlihat ke semua variabel yang kita miliki itu datanya 0,2 yang residual normal datanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel yang kita miliki itu berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan pada pengujian selanjutnya, yaitu pada uji multikolineritas. Oke, demikianlah video pada hari ini. Tapi belum selesai karena memang satu lagi yang akan saya jelaskan, yaitu bagaimana cara pengujian normal probability fluid. Jadi ada dua cara untuk melakukan uji normalitas data. Kita bisa menggunakan yang pertama ya, Kolmogorov Smirnov, tadi sudah saya jelaskan cara pengujiannya. Dan yang kedua, Anda juga bisa memilih normal probability fluid. Jadi Anda bisa menggunakan scatter plot dalam melakukan uji normalitas data. Oke, saya akan mencontohkan bagaimana cara uji normalitas data dengan menggunakan probability fluid. Oke, langsung saja. Ini kan sudah terbuka di aplikasi SPSS-nya, tinggal kita buat di sini. Langsung saja analyze. Kemudian kita buat regression. Nah, di regression linear ya kan, di regressionnya pilih yang bagian linear, pindahkan variabelnya. Nah, ini kalau kita menggunakan scatter plot, kita pindahkan semuanya di variabel independen ya, di dependen Y. Nah, kemudian di variabel independennya yaitu X1 dan X2. Selanjutnya kita klik yang float. Nah, di floatnya ini kita buat centang normality probability fluid. Oke. Nah, selanjutnya kita buka continue ya, langsung saja kita buat continue dan oke. Nah, ini. Maka akan kita temukan chartnya atau pie chartnya tentang scatter plot. Ini normal plot of regression standardized residual.
cara bacanya, ya kan, cara baca ini apakah berdistribusi normal atau tidak. Kita lihat lagi di PPT yang kita miliki bagaimana cara membacanya, menentukan apakah data yang kita miliki ini berdistribusi normal atau tidak. Jadi jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka residual terdistribusi normal. Jika ini kan, ini diagonalnya 0 nih. Apakah ini menyebar atau dia tidak menyebar? Kalau dia mengikuti arah diagonal, artinya dia tidak menyebar ya. Jadi data ini adalah normal. Tapi apabila titik-titiknya ini menjauh dari garis diagonalnya, berarti dia tidak normal. Tapi dilihat dari hasil uji Schooter-Flood-nya, kita bisa lihat bahwa ini mengikuti garis diagonal ya, titik-titiknya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau memiliki residual yang berdistribusi normal. Ini ada namanya normal flood of regression standar digit residual. Jadi dia data ini, maka datanya residual yang berdistribusi normal. Demikianlah ya pengujian untuk uji normalitas data di bagian uji asumsi klasik. Jadi boleh memilih memilih salah satu, jangan dua-duanya. Apakah kita ingin melakukan pengujian uji normalitas data itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov, atau kita ingin melakukan pengujian uji normalitasnya menggunakan normal probability flood dengan hasil seperti ini ya. Kita bisa mengambil datanya. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga bagaimana cara mencari Kolmogorov-Smirnov. Jadi boleh memilih salah satunya, apa kita ingin mengambilnya lewat Kolmogorov-Smirnov atau kita ingin melakukan pengujian melalui Schooter-Flood gitu. Oke, demikianlah video ini, lebih dan kurang saya minta maaf dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.